Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2502 12004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web, yang di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah proyek website. Dan sekarang saya akan mempresentasikan website yang saya buat dengan judul Villa Impian. Nah, website ini merupakan sebuah website yang memudahkan pemesan atau memudahkan para wisatawan ya, khususnya untuk menemukan villa-villa yang cocok untuk mereka. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan website villa saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih membuat website villa. Pertama, saya memang kepribadian yang menyukai alam, ketenangan, dan tempat-tempat yang indah. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa saya ingin membuat website yang saya sendiri meminatinya begitu. Jadi saya membuat website yang berjudul Villa Impian. Nah, dikarenakan saya juga menyukai alam, ketenangan. Karena saya sering melihat villa-villa itu memiliki resort-resort yang indah. Misalkan ada villa-villa yang dekat dengan gunung, dengan alam-alam yang tenang, dengan laut. Nah, seperti itu. Jadi hanya itu menurut saya alasan saya mengapa saya membuat website villa. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang website ini kan. Nah, website ini merupakan sebuah website yang saya buat dengan menggunakan struktur HTML, CSS, dan JavaScript, dan juga dengan menggunakan tools Bootstrap. Website ini saya rancang dengan tampilan modern, responsif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakangnya, tujuan, target pengguna website ini, dan rancangan desain, struktur semantik, hingga penjelasan kode yang digunakan untuk pembuatan website ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang topik judul website yang saya pilih. Nah, jadi Villa Impian ini merupakan website yang menyediakan informasi mengenai berbagai pilihan villa yang dapat digunakan sebagai tempat menginap saat berlibur. Nah, pada website ini pengguna dapat melihat koleksi villa yang tersedia, mengetahui lokasi villa tersebut, harga sewanya per malam berapa, fasilitas yang disediakan, serta ada juga rating dan penilaian dari para pengguna lain. Nah, tema villa ini juga saya pilih karena saat ini kan sektor pariwisata tuh berkembang sangat pesat. Banyak orang mencari tempat menginap melalui internet sebelum melakukan perjalanan wisata. Oleh karena itu, website villa ini saya buat untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menemukan villa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu juga sebagai media informasi, website ini juga berfungsi sebagai media promosi yang dapat membantu para pemilik villa atau CEO villa yang untuk memperkenalkan villa-villa mereka kepada masyarakat. Nah, jadi melalui website ini mereka bisa mempromosikan villa-villa mereka supaya banyak diketahui oleh wisatawan atau pariwisata lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari website saya ini. Jadi pembuatan website ini berawal dari
dikarenakan sekarang perkembangan teknologi itu semakin pesat. Nah, hampir semua aktivitas itu dilakukan secara digital, termasuk dalam mencari tempat penginapan untuk di saat orang berlibur. Banyak sekali para wisatawan itu lebih memilih mencari sekarang banyak sekali para wisatawan itu mencari informasi melalui website karena lebih praktis dan mudah untuk ditemukan. Namun masih banyak terdapat yang website-website yang kurang menarik, kurang lengkap gitu, sulit digunakan ataupun informasinya belum lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, saya membuat website villa ini sebagai solusi yang dapat memberikan informasi villa secara lengkap dengan tampilan yang sederhana namun tetap menarik dan profesional. Nah, ada juga beberapa poin tujuan dari pembuatan website saya ini. Yang pertama yaitu memberikan informasi lengkap mengenai villa-villa yang tersedia. Misalkan ada villa yang di daerah Bandung. Jadi di situ sudah mencakup semuanya, fasilitasnya, apa aja yang ada di villa itu, bagaimana harganya, ratingnya, semua sudah lengkap. Nah, yang kedua memudahkan pengguna dalam mencari villa sesuai kebutuhan mereka. Misalkan ada wisatawan yang berlibur ke Bali. Jadi mereka ingin mencari villa yang ada di Bali dan dengan harga yang worth it lah untuk mereka. Nah, dengan adanya platform website villa ini, orang-orang bisa mencari sesuai kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga, menampilkan informasi harga, lokasi, fasilitas, rating secara jelas. Di website saya ini, saya sudah menampilkan gambarnya, resortnya, dan saya sudah melengkapinya dengan rating, harga, dan tempatnya. Nah, dan juga bisa melihat detail fasilitasnya juga. Nah, selanjutnya website ini juga bisa menjadi sarana promosi bagi yang memiliki villa pribadi. Misalkan saya memiliki villa, jadi saya bisa mempromosikannya lewat website ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar mencari informasi tentang villa, tapi di website ini bisa juga mempromosikan villa-villa kita. Selanjutnya memberikan pengalaman pengguna yang nyaman melalui tampilan yang responsif. Jadi website villa saya ini tampilannya bisa dilihat melalui laptop ataupun HP ataupun gadget lain-lainnya karena saya sudah membuat fiturnya itu responsif. Nah, jadi yang terakhir saya membuat website ini juga untuk melatih saya dalam menggunakan kode-kode codingan yang yang terdiri dari HTML, CSS, JavaScript, dan juga di sini saya menggunakan tools Bootstrap. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang target saya. Saya membuat villa ini bertarget untuk siapa? Saya membuat villa ini yaitu khususnya sebenarnya untuk semua kalangan masyarakat, tetapi khususnya yaitu untuk wisatawan, keluarga, dan juga pasangan yang pasutri yang baru-baru mungkin ada yang ingin berbulan madu. Nah, jadi villa ini bisa untuk tujuan mereka berbulan madu begitu, dan ataupun ada sekelompok teman-teman. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan rancangan pertama dari pembuatan website saya. Jadi saya membuat website ini pertama kali dengan merancangnya manual ya. Nah,
sebentar saya akan memperlihatkan gambar manual dari website saya. Nah, ini adalah gambaran sketsa ataupun gambaran rancangan manual saya yang pertama kali saya buat. Nah, jadi di sini terdapat logonya. Nah, di sini ada juga kategori home, about, collection, kontak. Jadi memudahkan para pengguna untuk mencarinya. Misalkan orang tuh mau lihat tentang website ini, tentang platform website ini. Jadi mereka bisa mengklik di bagian about. Lalu collection, mereka bisa melihat koleksi-koleksi yang tersedia di sini. Dan juga ada tempat login untuk masuk ke website ini. Nah, dan di sini juga ada tampilan. Di sini nanti saya akan memasukkan gambar villa yang akan menarik perhatian para pengguna. Nah, ini adalah di sini bisa mencari villa yang kita butuhkan, lokasi yang kita butuhkan juga, dan harga yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya yaitu halaman koleksi. Halaman koleksi. Nah, ini adalah halaman koleksinya. Nah, misalkan kita ingin melihat apa aja yang villa-villa apa aja yang ada di mana aja dan harganya berapa gitu kan. Jadi di sini kita bisa melihatnya di bagian collection. Nah, di sini ya. Setelah itu halaman kontak. Nah, ini adalah rancangan manual pertama kali saya. Nah, ini di sini adalah tempat para pengguna bisa menghubungi pemilik villa tersebut untuk membooking atau menanyakan apa yang ingin mereka ketahui. Baik, selanjutnya ada juga saya merancang, ini rancangan pertama saya menggunakan tangan. Ada juga saya merancang di Canva. Saya akan perlihatkannya. Nah, ini rancangan saya di Canva. Yang pertama ada halaman home. Yang kedua ada halaman about. Yang ketiga ada halaman collection. Nah, yang keempat ada halaman detail dan saya gabungkan dengan kontak. Dikarenakan dia tidak terlalu lebar. Dan ada halaman login atau register. Sini saya juga sudah menggambarkan sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Lalu saya akan memasuki ke bagian struktur semantik HTML. Di mana ya? Sebentar, maaf. Nah, ini adalah struktur semantik. Nah, ini halaman home-nya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja struktur semantik HTML yang saya gunakan di sini. Yang pertama, di bagian navigasinya ada yang namanya logo.
Nah, logo ini biasanya tuh menggunakan gambar. Jadi kodenya itu kita pakai IMG. Nah, setelah itu ada yang namanya body. Nah, ini namanya body. Nah, ini namanya body. Ini header. Di sini di atasnya terletak ada menu, ada home, ada menunya yaitu home, collection, apa nih? Mohon maaf ini tidak terlalu jelas karena pecah. Ini ada about, ada kontak, ada collection dan ada kontak. Nah, di sini dan saya dan di sini saya mau menggunakan juga heading 1 untuk judul besarnya yaitu menggunakan heading 1, dan untuk menggunakan teks selanjutnya bukan lagi judul, itu menggunakan elemen P. Nah, ini semua dari sini sampai sini itu namanya my. Di sini juga saya membuat elemen slider. Nah, di sini ada slider. Slider bisa diklik satu persatu. Nah, dan di sini ada IMG class lagi. Di sini berarti kita masukin gambar. Masukin gambar lagi ke sini menggunakan elemen IMG. Setiap yang kita ingin memasukkan gambar itu kita menggunakan kode IMG. Nah, dan juga di sini ada juga judulnya, berarti kita menggunakan elemen lagi. Setiap ingin memasuki ke bagian selanjutnya kita menggunakan div class. Nah, div class. Div kelas ini untuk misalkan kita menggunakan CSS. Kelas ini adalah kelas ini adalah kode dari CSS. Nah, seterusnya juga begitu. Nah, jika kita ingin membuat kotak seperti ini, kita menggunakan elemen bottom. Nah, bottom class. Nah, kalau ada kayak bisa diklik begitu, kita menggunakan kelas ini untuk CSS. Nah, sini selanjutnya halaman collection. Nah, di sini sama juga di bagian pertamanya ini headernya, ini header. Di sini juga ada logonya, kita masukin pakai kode IMG gambarnya. Nah, di sini di bagian seperti ini kita menggunakan yang namanya JavaScript. Nah, ada kodenya, kode elemen dari JavaScript yaitu section ID. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan, nah di sini kan nampak ada kayak kartu-kartu gitu kan, ada kartu-kartu yang seperti ada gambarnya, di bawah ada detailnya. Nah, di sini saya menggunakan kode bootstrap. Nah, di sini saya mengambil kode bootstrap untuk elemen card. Nah, sini ini kode ini elemennya. Nah, di sini kalau kita ingin mengetik lagi di bawah, mengetik teksnya. Kalau memang teksnya tebal sedikit, berarti kita buat heading 3 karena dia bukan judul tapi kayak untuk tebal gitu kan. Nah, untuk bagian selanjutnya kita gunakan P lagi, P class gitu. Nah, di bawah bagian detail ini kita menggunakan bottom class. Bottom class sama dengan btn detail gitu. Nah, ini untuk CSS. Sama juga dengan yang halaman sebelumnya. Di sini ada footernya juga, ada elemen footer di sini. Selanjutnya ada halaman about. Nah, di halaman about ini saya membuatnya seperti ini. Nah, di sini
Saya menggunakan heading 2 juga. Ini untuk elemen-elemen semantik HTML-nya aja ya. Jadi ini menggunakan teks yang tebal juga, cuman agak di bawah judul gitu. Jadi menggunakan heading 2. Nah, paragraf selanjutnya itu menggunakan elemen P. Nah, di sini kan ini ada kayak model gambar kan kayak sebelumnya kan, seperti yang sebelumnya. Jadi menggunakan elemen IMG juga. Nah, misalkan di sini kan ini ada kotak nih kayak gini nih ya. Kotak kayak gini ini tuh juga memakai elemen bottom class. Nah, di bawahnya nah ini juga menggunakan kotak-kotak ini tuh menggunakan elemen bottom ya, bottom class. Ini sama saja. Di bagian-bagian di sini nanti kan ada tuh dia tuh sini kan. Ini tuh menggunakan div nanti. Di sini ada div, dia div lagi, div itu. Selanjutnya bagian halaman detail villa. Nah, detail villa. Nanti kan pas kita kan ada tuh koleksi villa. Nah, di bagian koleksi itu di bawahnya kan di bagian card dia itu kan ada detail. Nah, ini menggunakan kode sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, di sini pas kita klik detail villa tuh keluarnya kayak gini nanti. Nah, keluar kayak gini. Ini menggunakan main div class, heading 1, p class, heading 2, class, p class. Karena ini semuanya menggunakan CSS. Nah, div class ada carousel lagi. Nah, ini carousel nih. Karena dia bisa berselect kayak gini. Nih, seperti itu. Dan juga di sini juga terhubung dengan halaman kontak. Maaf ya, ini gambarnya kurang jelas karena pas saya save tuh tiba-tiba saya lihat pecah di gambaran. Dan di sini ini yang pertama ada heading 3 juga kayak sebelumnya saya bilang, kalau dia mau ditebalin tapi dia bukan judul, bukan di bawah subjudul, berarti ini heading 3. Nah, di sini ada div class juga. Ini semua ini menggunakan elemen-elemen div class. Nah, di sini juga ini menggunakan bottom ya. Di dalamnya ini teks ini menggunakan input type biar ada tulisan di dalam sini. Seperti itu. Lalu saya akan melanjutkan ke bagian ini. Nah, di sini. Heading 2 ini bagian halaman register atau login dan login. Nah, ini hanya menggunakan heading 2 div class lalu menggunakan label. Ini namanya ini menggunakan elemen label. Di kotak-kotak ini menggunakan elemen label. Sama di bawah juga ada kotak seperti ini menggunakan bottom. Nah, di bawahnya lagi kalau kita ingin mengetik teks, ini berarti kita menggunakan elemen p class. Sebaliknya di sini juga seperti itu. Nah, sama nih. Seperti inilah kira-kira kodenya ya. Nah, setelah ini saya sudah menjelaskan satu persatu dari struktur semantik HTML yang saya buat, saya rancang. Jadi lebih kurang seperti inilah tampilan terakhirnya nanti. Sebelum itu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang source code dari Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah source code pembuatan website villa saya. Nah, di sini sudah terdapat indeks HTML, ada indeks HTML, ada about HTML. Nah, di sini ini adalah semua kode-kode website saya.
collection, ini kode collection, ini kode kontak, ini detail, ini login. Jadi sebelum saya jelaskan, saya akan menampilkan terlebih dahulu hasil website saya. Nah, di sini. Nah, ini adalah lebih dan kurang tampilan dari website saya di sini. Nah, inilah lebih hampir mirip lah dengan kerangka yang pertama kali saya buat. Ya. Memang saya inginnya jadi seperti ini. Alhamdulillah bisa, walaupun nggak terlalu mirip ya. Nah, ini namanya halaman home. Nah, ini halaman home yang tadi saya jelasin. Nah, di sini ada ini judulnya, ini logonya Villa Impian. Nah, di sini ada semisal seperti judul besar, temukan Villa Impian Anda. Nah, di sini. Nah, ini menggunakan struktur HTML. Nah, ini kodenya. Nah, di sini kodenya dia. Temukan Villa Impian. Ini title, ini masuk ke dalam kode title. Nah, di sini. Ini saya menggunakan kode bootstrap. Setelah itu div ini bagian ini ada saya kasih komentar tentang halaman navbar. Ini yang namanya halaman navbar. Nah, ini di atas ini navbar, navigasi. Nah, di sini ada home, about, collection, kontak, dan tempat loginnya. Jadi kodenya itu yang ini. Nah, ini kan ada tadi yang di navbar, itu ada about, collection, kontak. Nah, ini dia kodenya. Selanjutnya ini untuk source kode untuk ke bawahnya, section class hero. Nah, untuk ini dia. Nah, ini section ini untuk hero apa namanya nih? Nah, seperti inilah kira-kira ya. Nah, di sini juga ada kode heading ya. Tadi saya bilang kalau heading 1 itu untuk kodenya tuh tulisannya itu tebal. Nah, ini Villa Impian. Nah, ini P ini, kode P ini untuk bagian untuk teks selanjutnya. Misalkan kita mau buat teks, misalkan judul besarnya kayak ini Villa Impian. Nah, di bawahnya temukan Villa Impian gitu. Nah, bagian bawahnya itu, di bawah judulnya tuh ada kan teks-teks nanti, nikmati pengalaman menginap terbaik dengan pilihan villa mewah, nyaman, dan modern di seluruh Indonesia. Nah, ini tulisannya, ini teksnya, bukan judul-judulnya udah ada di heading 1. Udah kodenya tuh pakai heading 1. Nah, ini sini memanggil link collection HTML. Nah, ini masukkan ke indeks. Nah, jadi selanjutnya ini kan bagian bawahnya, bagian kan ada tuh konten tentang ilustrasi homepage-nya. Ini namanya tuh homepage ya. Ini namanya homepage. Jadi ini bagian ini, nah bagian search ini, nah ini kodenya. Ini kodenya masing-masing satu-satu. Karena di sini tuh bisa diklik. Nah, satu-satu ini misalkan semua lokasi. Di sini ada Bali, Lombok, Bandung. Lokasi-lokasi yang tertera villa-villa tersebut, dan ada harganya juga. Nah, harga 1.500.000, 2.500.000. Nah, ini source kodenya. Nah, ini untuk kode dia, untuk kode harga tadi. Selanjutnya ada di bawah ini apa lagi ya,
langsung saja ke bagian akhir ya. Mana nih footer ya. Selanjutnya baik, ini dia. Ini bagian footer. Nah ini dinamakan tuh footer. Yang bawah ini itu dinamakan footer. Jadi kodenya itu yang ini. Maka saya gunakan komentar di sini, saya lebih mudah melihatnya. Nah di sini dia. Nah di sini ada bukan film terbaik untuk liburan. Nah ini kan. Nah ini semua nih. Ini untuk teks ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode lebih kurang tentang about ya. Ini adalah kode about HTML. Nah, yang dimana yang telah jadinya di kayak gini ya, ini tampilannya. Seperti inilah lebih kurang tampilan dari about HTML. Nah, di sini tuh namanya ini tuh judul, ini navbarnya nih, ini navbar nih. Nah, ini ilustrasi gambarannya. Nah, ini ya tentang vilanya, platform villa terpercaya di Indonesia. Villa Impian merupakan, nah ini kodenya tuh ada di sini. Nah, yang pertama itu about Villa Impian. Nah, ini menggunakan link HTML CSS. Nah, di sini ada navbarnya juga. Nah, ini Villa Impian, judul besar. Mana lagi? Section tentang kami, kenali lebih dekat. Ini section kelas juga, menggunakan back header. Setelah itu ada lagi, nah ini untuk khusus kode yang bentukannya seperti ini. Nah visi, ini logo ini tuh kodenya yang ini. Visi. Nah di sini dah. Ini untuk visi, ini untuk misi. Ini untuk mana ya? Untuk bagian-bagiannya, teks-teks bagiannya di sini. Nah, ini lebih dan kurang kode-kodenya. Navbar, ada navbar di sini, ada juga section class, ada section class lagi container, di pack header, ini container, ada lagi kelas container section visi. Lebih dan kurang beginilah, saya juga kurang bisa menjelaskan. Dan di sini juga ada footer lagi dia. Nah, ada footer sama juga seperti di index HTML. Selanjutnya di bagian kode koleksi. Nah, di sini adalah kode koleksi HTML. Di bagian indeksnya, di bagian tampilannya begini dia. Nah, ini hasil dari koleksi HTML. Nah, ini menggunakan elemen card yang kita tautkan ke seperti ini. Jadi pertama itu menggunakan link bootstrap. Nah, sini juga item untuk koleksinya. Nah, ini card banyak sekali ini dia. Nah, ini kode-kode dari bootstrap. Itu card ya, daftar. Ya, setelah itu kira-kira kodenya, dan ada lagi kode kontak. Nah, di sini untuk tampilan
halaman kontak. Nah, seperti ini. Ini untuk source kodenya. Nah, ini untuk source kodenya. Source kode halaman kontak. Setelah itu bagian login. Nah, di sini yang menarik ya. Login. Nah, saat kita klik login ini, kita bisa memasukkan nama kita. Misalkan ini saya sudah ada nama saya. Masukkan Sandi, lalu klik login. Nah, masuk notifikasi seperti ini. Oke. Nah, ini masuk. Berarti kita sudah melogin untuk masuk ke platform ini. Nah, ini untuk caranya. Nah, source kodenya yang mana? Source kodenya tuh yang ini ya, ini dia. Nah, menggunakan, dan juga di sini berarti kita menggunakan JavaScript ya. Sebentar. Nah, di sini kita memanggil kode JavaScript-nya. Karena tadi bisa diklik. Nah, di sini kan bagian login nih kan. Nah, itu misalkan kita mau booking nih kan, misalkan di collection kan. Misalkan kita mau lihat detail dia. Nah, bisa langsung kita klik di sini. Nah, ini terdapat langsung fasilitasnya, misalnya kayak ada wifi, AC, parkir, kolam renang. Nah, ini bentukannya tuh kayak slider gitu. Nah, slider. Nah, bisa kita klik ke samping. Nah, ini juga menggunakan Bootstrap. Nah, saat kita ingin booking sekarang, nah, dapat notifikasi seperti ini. Oke. Lalu kan keluar. Bentar ya. Berarti kita sudah membooking. Ini untuk source kodenya. Untuk source kodenya tuh seperti ini. Enggak, ini di bagian collection ya. Bagian collection. Nah, ini untuk bagian collection, bagian detail atau booking sekarang. Booking now. Seperti inilah bentukannya. Jadi ini, nah mau selanjutnya untuk CSS, itu kode CSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan font family untuk di bagian body. Warnanya warna hitam, warna fontnya tuh warna hitam. Masih juga ada background, warna backgroundnya itu warna putih. Saya lebih karena kan saya pertamanya tuh suka alam gitu kan. Jadi saya mendesain website ini identik dengan warna putih hijau, jadi melambangkan ketenangan gitu. Nah, di sini ada juga di bagian ininya saya menggunakan warna hijau di bagian navbar. Nah, ini background apa nih, konten. Nah, sini inilah kode CSS-nya. Nah, saya juga menggunakan kode responsif supaya website saya itu ini kode responsif. Supaya website saya itu bisa dilihat melalui gadget atau laptop seperti ini, ataupun bisa dilihat melalui iPad atau apalah semua, soalnya responsif lah. Lalu bisa mobile itu. Dan selanjutnya, nah ini untuk card-cardnya semua. Nah, ini untuk card ini warnanya ini. Nah, pokoknya intinya saya di sini menggunakan warnanya itu lebih ke putih hijau. Nah, warna lain itu untuk warna pendukung aja biar lebih nampak estetik gitu. Itu kode JavaScript-nya. Nah, ini dia kode JavaScript-nya untuk
yang tadi ada animasi-animasi seperti yang bisa diklik, bisa keluar notifikasinya. Ini dia kode-kodenya. Function the return. Ya. Ini dia kode JavaScript-nya ya. Lebih dan kurang ini ya. Jadi kita kembali lagi ke indeksnya. Baik, saya akan memperlihatkan dari pertama ya. Ini home-nya, hasil dari website saya. Nah, di sini ini yang pertama, pengguna nanti bisa pas masuk ke berandanya tuh bisa melihat langsung ada konten, ada ilustrasi gambarnya di sini. Langsung kayak wah, cantik gitu. Biasa bisa lihat villa di sini ya, kita bisa lihat villa di sini, langsung tuh connect ke koleksi ini. Kayak gini dah. Nah, cantik kali ya Allah. Habis itu misalkan nih mau biar ini untuk responsif ya. Tuh. Enggak. Mana ya, kita tengok responsifnya. Misalkan nih kan, masuk Chrome, mau filter. Nah, memperlihatkan bahwa website ini sudah responsif. Nah, ini tampilan jika di layar mobile. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengguna lebih mudah, kan untuk orang sekarang tuh lebih sering memakai gadget ya. Nah, ini untuk HP yang seperti ini. Juga ada gambar lain, misalkan ingin menggunakan ini di HP apa? Di HP Xiaomi. Bisa juga. Nah, bisa juga sih. Misalkan ada orang juga yang pakai MacBook gitu. Nah, di MacBook juga. Nah, begini tampakannya. Tuh di smartwatch. Nah, nampak juga. Nah, di website saya ini udah responsif. Oke. Baik, hanya itu saja presentasi dari saya tentang website villa ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.